Bab 52. Zidane memandang wajah Zayn yang sedang terbaring. Karena punggung Zayn terluka, Zayn dibaringkan dengan posisi miring, sehingga kini wajah Zayn menghadap ke wajah Zidane. Zayn menatap Zidane lekat-lekat. Ada rasa yang tak biasa dalam dadanya saat menyadari bahwa Zayn juga sedikit mirip dengan ibunya Aida. Zidane membuka dompetnya dan mengambil foto ibunya, lalu membandingkan dengan Zayn. Hidungnya Zayn sungguh mirip dengan ibunya. Zidane bingung bagaimana bisa darahnya sama dengan darah Zayn. Semua terasa berputar-putar di otaknya. Jika memang ada rahasia yang Dedi sembunyikan dari kita, dan ternyata kita adalah saudara, aku harus bagaimana terhadapmu, Kak? Haruskah aku menyebutmu anak haram juga, sama seperti selama ini kau menyebutku anak haram? Haruskah aku membencimu, atau haruskah aku melupakan semua perlakuanmu padaku selama ini? Zidane bergumam dalam hati saat melihat wajah Zayn yang pucat. Jika memang mereka saudara, haruskah Zidane memaafkan semua perlakuan kakaknya selama ini? Tiba-tiba Zayn meringis, pertanda akan sadar. Zidane segera bangkit dari duduknya dan berlari keluar ruang rawat Zayn. Saat Zayn masuk ke dalam ruangan Gia, Zidane pun melihat semua perlakuan Zayn pada Gia, yang sedang mencium keningnya dan juga perut Gia. Bagai luka yang menganga lalu disiram cuka. Perih, sangat perih. Kenapa melihat Zayn memperlakukan dia dengan baik malah membuat hati Zidane sakit? Zidane pikir dia hanya salah satu koleksi wanita Zayn yang hanya dimanfaatkan oleh kakaknya untuk menyakitinya. Ia pikir Zayn akan memperlakukan dia layaknya memperlakukan wanita yang hanya menghangatkan ranjangnya. Tapi Zidane salah. Zidane bisa melihat bahwa Zayn benar-benar peduli pada Gia. Hatinya semakin teriris kala melihat Zayn mencium perut Gia. Dan Zidane sadar bahwa Gia sedang mengandung anak kakaknya. Dan semakin hancurlah perasaannya. Tak bisakah Tuhan berpihak padanya sedikit saja? Dan setelah beberapa hari berlalu, Zidane pun mendatangi makam sang ibu. Hanya di makam sang ibu ia bisa bercerita tentang semua keluh kesahnya. "Selamat sore, Bu," ucap Zidane. Ia menaruh buket bunga ke pusara makam sang ibu. Zidane duduk memegang nisan sang ibu dan menciumnya. Matanya mengembun, setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. "Bu, seandainya Ibu masih bersamaku, aku akan menjadi anak yang sangat bahagia, Bu. Beberapa hari lalu, aku baru saja mendonorkan darahku untuk Zayn. Seandainya Ibu masih di sini, aku bisa bertanya pada Ibu tentang hubungan kami yang sebenarnya. Seandainya perasaanku benar, dia adalah kakak kandungku dan putra Ibu, aku harus bagaimana, Bu? Haruskah aku membencinya?" Zidane tertunduk sambil mengerut keningnya. Dia terisak, hatinya dilema. Bagaimana jika hasil tes DNA menyatakan bahwa mereka saudara? Apa yang akan Zidane lakukan? Ya, saat sudah mendonorkan darahnya pada Zayn, Zidane yang masih penasaran akhirnya melakukan tes DNA untuk lebih memastikan. Dia mengambil rambut Zayn saat Zayn masih tak sadarkan diri. Zidane tersadar saat mendengar suara daun kering yang diinjak. Ia pun menoleh. Ternyata ia melihat Gia yang sudah berbalik, dan Zidane yakin dia mendengar apa yang baru saja dia bicarakan di depan makam sang ibu. "Berhenti," ucap Zidane pada Gia. Entahlah, rasanya ia belum sanggup memanggil nama Gia. Gia memejamkan matanya saat Zidane memanggilnya. Ia pun berbalik. Zidane menatap Gia dengan tatapan dingin dan datar.
Rasanya masih sangat sakit ketika ia melihat wajah Gia. Bayangan saat Gia tidur nyaman di sisi Zain kembali menari-nari di otaknya. Zidan, jika kau mendengar apa yang kukatakan barusan, lupakan. Jangan pernah mengatakan apa yang kau dengar pada siapapun. Tanpa mendengar jawaban Zidan pun berlalu. Ia melewati tubuh Gia dan keluar dari area pemakaman. Gia diam terpaku. Ia bisa melihat mata kesedihan dan luka di mata Zidan. Gia merasa menjelaskan pada Zidan tentang hubungannya dengan Zain pun percuma. Biarlah Zidan membencinya dan bisa mendapat perempuan yang lebih baik darinya. Setelah pulang dari pemakaman, Gia pun kembali ke apartemen. Ia ingin mengistirahatkan tubuhnya. Saat dia masuk ke apartemennya, matanya terbelalak saat melihat Zain tengah duduk di sofa. "Untuk apa kau kemari?" teriak Gia. Ia menghampiri Zain dengan emosi. Bagaimana Zain bisa masuk ke apartemennya? Sedangkan Zain menoleh ke belakang. Ia menyeringai saat melihat Gia. "Duduklah, aku akan pergi setelah kita bicara." Gia menghela nafasnya sejenak. Ia berusaha menetralkan amarahnya. Ia menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Dia berusaha mengendalikan diri. Setelah nafasnya sudah mulai teratur dan sudah bisa mengendalikan diri, ia pun melangkahkan kakinya dan mendudukkan dirinya di depan Zain. "Untuk apa kau kemari?" tanya Gia dengan nada yang super sinis. Tanpa menjawab ucapan Gia, Zain mengambil map yang dari tadi ia simpan di sisi tubuhnya. "Tanda tangan ini, besok kau akan resmi menjadi istri kontakku," ucap Zain dengan angkuhnya. "Tidak, sampai kapanpun aku tidak akan menandatangani perjanjian bodoh ini. Kau tidak perlu khawatir, aku akan menjaga anak ini dengan baik walaupun tanpamu," teriak Gia dengan emosi. "Cih, kau pikir aku menikahimu karena ingin bertanggung jawab dengan anak itu? Jangan mimpi. Aku sama sekali tak peduli denganmu dan juga anakmu. Sekarang, cepat tanda tangan ini. Jika tidak, akan kuhancurkan kekasihmu," ucap Zain sambil menyeringai. Di balik sikap angkuhnya yang dia perlihatkan, dia merasakan sesak saat melihat wajah Gia yang pucat. Ia terpaksa melakukan ini, mengingat Gia dan bersikap acuh padanya adalah cara Zain melindungi Gia dan juga anaknya. Santos akan mengejar Gia jika Zain memperlihatkan kepeduliannya pada Gia. Jadi lebih baik Zain menjaga Gia dengan caranya. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya Gia dengan suara yang mulai melemah. Bibirnya bergetar. Ia tak tahu harus berbuat apa sekarang. Haruskah dia egois menolak tawaran Zain dan membiarkan Zidan yang terluka? Atau haruskah dia mengikuti keinginan Zain dan menyelamatkan Zidan? Tiba-tiba Gia teringat saat tadi ia bertemu dengan Zidan di makam. Terlihat jelas sorot matanya dipenuhi luka. "Aku tak menerima bantahan. Cepat tanda tangan ini. Aku tak punya banyak waktu," seru Zain. Tiba-tiba ia takut Gia tak akan mempan diancam memakai nama. Ia harus mencari cara lagi agar bisa mengikat Gia. "Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau menyelamatkanku jika kau hanya ingin membuatku tersiksa?" tanya Gia lagi. Ia berusaha berbicara dengan nada pelan, padahal emosinya sudah berada di ubun-ubun. Siapa dia berani sekali mengaturnya? Begitulah pikirnya. Zain yang mendengar menyenderkan tubuhnya ke belakang langsung menegakkan tubuhnya. "Jika kau mati, aku tak akan bisa lagi membalas dendam pada si anak haram itu. Jadi, jika kau menolak, aku akan memfitnahnya
dan dia bisa dijebloskan ke penjara. Semua pilihan ada di tanganmu. Gia, jika kau tidak mau, aku tinggal menelpon orangku untuk langsung menyebarkan sesuatu yang bisa menjebloskan si anak haram itu ke penjara. Hati Zain ketar-ketir saat melihat tak ada tanggapan dari Gia soal dia yang akan menjebloskan Zidane ke penjara. Tiba-tiba satu ide muncul di otaknya. Ia mengambil ponsel dari saku jasnya untuk berpura-pura menelpon seseorang. Halo, sebarkan perkataan Zain terpotong saat dia dengan kasar menandatangani surat perjanjian yang disuguhkan oleh Zain. Puas kau, hah? Teriak dia sambil bangkit dari duduknya. Dia melemparkan map tersebut ke wajah Zain dengan emosi. Setelah itu, ia melangkahkan kakinya ke kamar dan membanting pintu. Zain membuka map itu. Itu bukanlah perjanjian kontrak pernikahan melainkan perjanjian lain.